Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, kita belajar. Sebelum belajar, hari ini ada yang tidak masuk? Coba kemudian absen dulu. Hari ini saya absen satu-satu ya. Coba Abdullah Al-Bukhari. Oh iya, ada. Kemudian Abdurrahman Fauzi. Oke. Ahmad Nur Hasan. Iya, Hasan ada. Aidil. Aisyah Erlin. Oke. Arwa Raihana. Oh, itu Mbak Arwa. Faiza Alia Nur Aziza. Nah. Fuad Raqib
Nah, apa? Capung, ada hewan capung. Angkat tangan. Apa Mas? Kata. Yasmin. Ada nyamuk. Ada kumbang. Apa? Paus. Paus tadi ada ya? Terus apa lagi? Ada anak kecil. Terus di mana itu tadi? Di luar rumah. Tempatnya di mana? Kan ada bunyi hujan tik tik tik. Nah, hujan, terjadi hujan di situ. Ya kan? Ada hujannya tidak tadi? Ada. Nah, berarti di mana hujannya tadi? Di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah. Di luar rumah kan? Nah, di luar rumah. Nah, di luar rumah itu ada apa saja? Tadi ada hewan-hewannya yang disebutkan tadi, hewan-hewan. Terus ada pohon, tumbuhan, ya tumbuhan. Nah, berarti di situ di sekeliling rumah selain ada hewan-hewan juga ada tanaman, ada pohon tumbuhan. Anak-anak suka menanam? Coba yang di rumah tanamannya apa saja? Sekeliling rumah anak-anak, ya angkat tangan. Di sekeliling rumah anak-anak tanamannya apa saja? Ada tidak? Coba Aisyah yang keras. Apa? Ada pohon kelengkeng di rumahnya Aisyah. Ada pohon kelengkeng. Ada lagi? Ada pohon jeruk juga. Di halaman rumah ya Mbak? Abdullah. Apa? Oh, di mana itu Mas Abdullah? Di luar rumah, di halaman rumahnya Abdullah. Iya, itu ada pohon buah nanas. Nah, ada buah. Terus ada lagi? Dira? Yang keras satu. Ada pohon jambu, Oh. Ada bunga, ada pohon jambu, ada pohon jeruk, ada jeruk nipis jenisnya. Oke, Nasmin di rumahnya ada apa? lidah buaya, Lidah ada buaya. pohon mangga, Nah, pohon mangga. ada bunga kertas. Apa? Bunga kertas. Ada bunga kertas. Kertas yang warna-warni itu ya? Iya. Oke, bermacam-macam. Lila. Ada pohon pisang. Terus lidah buaya ada. Apa lagi? Bunga. Bunganya banyak. Jadi biasanya kalau di depan rumah anak-anak kan bermacam-macam ya. Ada pohon-pohonan sekeliling rumah. Nah itu bisa jadi kebun ya, pekarangan rumah. Di pekarangan rumah samping atau depannya ada pohon-pohon buah, misalnya kelengkeng, jambu dan lain-lain. Selain itu juga ada bunga-bunga yang biasanya ibunya yang suka menanam bunga atau anak-anak sendiri yang suka menanam bunga. Yang menanam bunga siapa biasanya? Anak-anak sendiri. Oh iya. Oh ibu sama anak-anak. Oh, hebat. Jadi anak-anak di rumah bisa membantu ibu menanam, gitu ya, menanam bunga, merawat tumbuhan lainnya. Oke anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar tema. Nah ini. Coba perhatikan
Oke, itu ya. Jadi nanti anak-anak setelah mengamati video ya, kita nanti anak-anak bisa menerapkan peranannya, hak dan kewajiban anak di rumah dan diterapkan di kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan sila Pancasila yang kelima. Kemarin kita sudah belajar terkait makna sila-sila Pancasila. Oke, jadi itu ya, masih semangat? Semangat. Nah, coba anak perhatikan. Coba tepuk semangatnya bagaimana? Tepuk semangat. Ayo perhatikan videonya lagi. Ini tolong anak-anak perhatikan videonya. Nanti kita akan belajar terkait ini. Setelah ini nanti kita akan membentuk sebuah kelompok. Sebelumnya kita perhatikan videonya terlebih dahulu. Tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, anak-anak perhatikan ya. Di situ nanti kan video tadi ya, ada hak dan kewajiban anak-anak. Ada apa lagi tadi? Guru, Orang tua. dan sebagainya. Makanya tolong diperhatikan nanti kita belajar terkait hal ini. Nanti anak-anak ketika ditanya sama bu guru, nanti kemudian misalnya bertanya, nanti anak-anak bisa menjawab. dan ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Ini kita belajar di rumah dari materi, begitu kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah ya. Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Hak kita saat di rumah. Makanan dan Berarti minum hak adalah anak. salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Itu tadi hak kita di rumah. Berarti hak siapa? Hak anak ya. Hak anak ketika di rumah. Oke. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya.
Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, Bobo. Nah, sudah lihat semuanya? Ya. Apa isi dalam video tadi? Oh, anak-anak siapa yang bisa? Isi, ya Naslim. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Oke, ada lagi? Ada yang menyempurnakan jawabannya Naslim? Hak dan kewajiban. Lila, saling menyayangi itu termasuk apa? Kan di sana tadi ada hak dan kewajiban apa anak-anak lengkapnya? Hak dan kewajiban bapak, ibu, guru, anak. Tadi hak dan kewajiban apa yang dipaparkan di dalam video tadi? Apa Fauzi? Anak. Hak dan kewajiban anak. Ya. Dalam video tadi itu menjelaskan hak dan kewajiban anak. Kalau Lila tadi saling menyayangi, itu termasuk apa? Kewajiban. Kewajiban siapa? Orang tua. Kewajiban Orang tua. orang tua. Kewajiban orang tua. Kewajiban siapa? Anak. Anak. Ya. Jadi tadi yang dipaparkan adalah hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, saling menyayangi itu tadi salah satu kewajiban anak ketika di rumah. Saling menyayangi kepada siapa anak-anak? Semuanya. Kepada semuanya. Semuanya itu siapa? Apa nih? Anggota keluarga. Anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa saja? Apa Aisyah? Kakek, nenek, ibu, ayah, kakak, adik. Jadi semua anggota keluarga. Oh. Terus ada lagi terkait yang dalam video tadi? Cukup? Oke. Kalau cukup anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan membentuk kelompok. Coba, kemudian akan bentuk kelompoknya semuanya berdiri. Semua berdiri di tempatnya masing-masing. Nah, tasnya biarkan aja dulu. Yuk. Jadi nanti anak-anak berhitung 1 sampai 4. Ya. Kita akan memilih kelompok 1, ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Contoh, Abdullah 1, 2, 3, 4. Nah, kembali lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, dari Abdullah, yuk berdiri dong. Nah, coba Abdullah. 1, 2, 3, 4. Ingat-ingat ya, oh aku tadi nomor berapa? Ingat-ingat ya. Nah, oke, Dira. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 4. Reza. Nah, kembali ke 1. 1 yang keras. 1, 2, 3, 4. 1. 1. Oke. Yang angka 1 duduknya sebelah sini. Kelompok 1. Yuk. Tidak semuanya. Yuk. Kelompok 1 di sini yang tadi menyebutkan angka 1 pindahnya di sini. Yang tadi menyebutkan angka 2 sebelah sana. Yang tadi menyebutkan angka 3 sebelah utara yang depan. Yang menyebutkan nomor 4, nah
pembelajarannya ya. Setelah melihat video pembelajaran dan mempelajari materi hak dan kewajiban sesuai peran masing-masing keluarga yang sudah ditampilkan dalam PPT, tuliskan hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban ayah dan ibu di rumah yang kamu lihat tadi mereka dengan bahasamu sendiri. Nah, sebentar, ini anak-anak. Yuk, sambil ditulis nama ya, nama dan nomor absennya. Coba. Guru, Oh ya, boleh kerja sama satu kelompok? iya boleh. Ini pekerjaan yang berkelompok ya, jadi boleh dikerjakan dengan kelompoknya. Boleh apa namanya? Boleh berdiskusi, bermusyawarah dengan temannya. Sudah boleh dikerjakan? Oh sudah. Ini tapi sebentar, saya tampilkan PPT-nya ya. Ini. Tadi kan kalau dalam video hak dan kewajiban anak di rumah ya. Nah, ini kan contohnya. Nah hak dan kewajiban orang tua belum dikerjakan, anak-anak perhatikan saja, kemudian terangkan. Nah ini hak dan kewajiban orang tua di rumah. Apa saja hak orang tua? Orang tua itu siapa tuh anak-anak? Ayah dan ibu, itu namanya orang tua. Nah, apa saja hak orang tua ketika di rumah? Yang pertama, haknya bapak dan ibu itu harus dihormati, dipatuhi oleh siapa? Oleh anak-anaknya. Yang kedua apa? Mendapat kasih sayang. Jadi yang mendapat kasih sayang itu tidak anak saja, tapi siapa? Orang tua. Orang tua itu juga butuh kasih sayang. Dari siapa? Dari anak-anaknya. Jadi yang mendapat kasih sayang itu tidak hanya anak loh ya. Anak itu juga mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, orang tua juga harus mendapat kasih sayang dari anak-anaknya. Yang ketiga, berhak mengetahui apa masalah anaknya. Nah, di rumah misalkan Rizky sama siapa temannya itu ada masalah di sekolah. Nah, di rumah diam saja, tidak mau cerita dengan bapak ibunya, dengan saudaranya juga tidak mau. Nah, ini ketika bapak ibu anak-anak tanya, Rizky, kenapa kok diam saja? Ada apa? Wajib tahu tidak? Wajib. Jadi anak-anak harus bercerita kejadian apa saja di sekolah, masalahnya apa, harus diceritakan kepada orang tua, harus ya. Kemudian yang keempat, ketika orang tua dirawat anak, ketika tua orang tua dirawat anaknya. Nah ini anak-anak, bapak ibu kita itu semakin lama semakin apa, tua atau muda? Enggak mungkin kan semakin lama semakin muda. Anak-anak pun juga gitu. Setelah SD, setelah itu SMP, setelah itu SMA semakin menginjak remaja, ya kan? Nah, orang tua ini perlu kita mendapatkan perawatan dari anak-anaknya. Ini termasuk adalah orang tua. Bisa dipahami ya? Yang selanjutnya, nah ini kewajiban. Kalau tadi mendapat hak, orang tua sudah mendapatkan haknya. Sekarang kewajiban orang tua apa, anak-anak? Yang pertama apa kewajibannya?
mendidik. Salah satunya apa? Ketika anak-anak bermain, nah ini orang tua wajib menanyakan. Jadi anak-anak kudu ini harus seperti ini. Setelah ini harus ini. Kayak tahanan naik, kudu dikongkon-kongkon dan sebagainya. Nah, ini masa-masa anak pendidikannya di situ. Dan itu adalah salah satu kewajiban orang tua. Yang kedua, coba Farel, apa kewajiban orang tua, Rel? Yang kedua, kewajiban orang tua apa? Menumbuh kembangkan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat anak. Kalau anaknya punya bakat, misalkan bakat menyanyi gitu. Nah, ini kewajiban orang tua bisa mengembangkannya dengan bagaimana? Dileskan menyanyi, dileskan olah vokal dan sebagainya. Benar paham ya? Wah, sebentar. Yang ketiga, mati. Yang ketiga, coba dibaca ya. Yang ketiga, Mencegah anak menikah pada usia dini. iya, mencegah anak menikah pada usia dini. Kalau istilahnya pernikahan dini ya, jadi orang tua ya jangan sampai anaknya masih muda tiba-tiba menikah padahal sekolahnya belum selesai, SMA saja belum lulus sudah menikah. Nah ini tidak boleh ya. Kemudian yang nomor 4, coba Alia Subuda ya. Bila, coba Bil. Ya. Memberikan pendidikan karakter dan pengalaman nilai budi pekerjaan. Ya, pendidikan karakter ini kebiasaan di rumah juga, tidak hanya di sekolah ya. Apa saja ya? Sikap lakunya, akhlaknya anak-anak. Nah ini harus dibiasakan. Nah ini adalah kewajiban orang tua juga ya. Selain di sekolah kewajiban bapak ibu guru, tapi juga kewajiban bapak ibu di rumah. Yang kelima, coba Windy yang tadi. Mengajarkan nilai-nilai agama. Oke, mengajarkan nilai-nilai agama. Nah, mengajarkan nilai-nilai agama. Nah, waktunya sholat, puasa dan sebagainya. Nah, ini diajarkan. Yang ketujuh, Fuad, dibaca. Bu. Yang keenam ya, keenam dulu Fuad. Iya, mengajarkan tanggung jawab. Anak-anak harus belajar tentang tanggung jawab. Yang ketujuh, coba Aidil. Bisa sama saya dijak ngobrol ya. Ayo, Aidil yuk, nomor 7. Kemandirian. Mengajarkan kemandirian. Nah, ini adalah kewajiban orang tua. Terus bawahnya, orang tua itu terdiri dari siapa? Ada ayah dan Ibu. nah, apa saja sih peran ayah ketika di rumah? Nah, ini seorang ayah itu adalah pemimpin dalam keluarga. Selain pemimpin, ayah itu sebagai pelindung, pemberi kasih sayang, penyedia segala kebutuhan, pemberi waktu, menjamin pendidikan anak. Biasanya anak-anak mendapat kasih sayang orang tua ya, ayah ya di rumah. Mencari apa lagi peran ayah? Mencari uang, mencari nafkah. Kemudian peran ibu apa saja? Nah ini ada peran ibu. Jadi ada ayah, ada ibu. Nah ibu sebagai seorang manajer keluarga
Oke, katanya. Kenapa Aisyah? Membantu anak mengerjakan PR di rumah. Oke, betul ya. Benar ya? Pas waktu anak-anak belajar didampingi sama ibu atau bapak? Kebanyakan sama ibu ya. Kita belajar di rumah, biasanya yang mendampingi kita belajar siapa? Ibu. Kalau kita kesusahan dalam mengerjakan PR, siapa yang membantu? Ibu juga. Nah, jadi di sini ibu juga seorang pendidik. Ibu berarti ibu pintar ya, harus pintar-pintar. Pintar dari merawat, pintar menjadi seorang guru. Oke. Yang ketiga, ibu sebagai seorang psikolog bagi anak dan keluarga. Psikolog itu apa? Guru itu pendidik. Apa? Penemu. Ada lagi psikolog. Misalkan pulang sekolah, Alia ibu langsung masuk kamar diam saja. Lah ibu ini Alia tadi kenapa ya kok diam saja, murung, kok tidak bersemangat, kok sedih, kenapa ya? Akhirnya ibu nyusul ke kamarnya Alia. Dok, kenapa? Ada apa ya? Ada masalah di rumah, kok kelihatannya murung, kok tidak bergembira, tidak senang, kenapa? Nah ini loh yang namanya psikolog, mengetahui kondisi psikolognya anak. Anaknya susah, senang, biasanya yang paling terasa itu seorang ibu. Jadi tahu apa? Nah akhirnya berceritalah Alia. Tadi sekolah saya seperti ini loh Bu, ditukari sempat berdekat dengan teman, ada masalah. Nah itu, nah ya bisa dipahami ya ini. Oke, perawat sudah, seorang koki. Koki itu apa? Masak. Seorang chef, seorang koki yang masak di rumah siapa toh? Ibu. Bukan ayah. Ayah ada. Pas ibu tidak ada, baru ayah yang jadi koki atau beli. Nah, enak beli. Kalau ayah itu biasanya suka beli. Kalau ibu tidak ada, ayolah kita beli aja. Ayah nggak bisa masak misalnya. Iya. Jadi itu ibu juga sebagai seorang koki. Setiap pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah, ibu menyiapkan apa? Sarapan anak-anak. Yang keenam, ibu sebagai panutan. Nah, ibu misalkan, ibu pakai jilbab, aku juga pengen pakai jilbab seperti ibu dan sebagainya. Nah ini sebagai contoh panutan. Sebagai pelindung sama dengan ayah juga. Bapak ibu kita, ya orang tua, kepada anaknya pasti melindungi dari mara bahaya, dari orang-orang yang jahat di sekitarnya. Ini pasti ibu yang paling terdepan dan ayah ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Bisa dipahami ya? Sekarang silakan dikerjakan itu tadi LKPD-nya terkait dengan anak apa? Bisa dimusyawarahkan dengan temannya. Bermusyawarah, silakan anak-anak bermusyawarah. Dimusyawarahkan dengan temannya ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan sama beliau. Silakan dikonsultasikan anak-anak apa saja. Memakai bahasanya sendiri. Hak anak apa saja sih di rumah? Kemudian kewajibannya apa? Silakan didiskusikan. Apa? Berbeda.
saja. Boleh, tapi saling ini tadi musyawarahkan ya. Namanya pekerjaan kelompok. Harus dimusyawarahkan dengan temannya. Orang juga tanya, ini apa ya? Tadi yang sudah dijelaskan tadi di depan kan ada kan? Ya, apa saja. Silakan dimusyawarahkan dengan temannya. Dari apa? Haknya, hak berapa itu orang tua, kewajiban orang tua, apa saja. Ya, dimusyawarahkan. Kewajiban seorang anak itu apa saja? Ya, dimusyawarahkan dengan temannya ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan sama Bu Diana ya. Tanya sama temennya, sama Windy, sama Rila. Dimusyawarahkan fungsi, nggak usah bisik-bisik nggak apa-apa. Yang namanya musyawarah diskusi itu, oh ini data saya gimana, cocok nggak? Nah, gitu. Dengan orang, nah kelompok lain itu juga bermusyawarah, nggak akan yang benar kan paling ujian. Ya, dimusyawarahkan lah. Sekarang fungsi mendapatkan kasih sayang, cocok nggak ya? Nah, ini ditanyakan sama temennya. Mendapatkan kasih sayang lain, cocok nggak lain? Misalkan fungsi kayak gitu. Nah, bila menanggapi risiko, ya satu itu termasuk kewajiban anak misalkan, atau hak anak itu namanya diskusi. Oke. Ya, ada kesulitan kelompoknya? Kewajiban anak apa? Jadi misalkan tadi loh, kewajiban anak banyak kan? Apa saja? Dimusyawarahkan ya, bekerja secara kelompok itu.
dikembangkan. Misalkan hak orang tua, tadi apa haknya? Mendapatkan kasih sayang dari anak. Nah, itu kamu jelaskan dengan bahasamu sendiri. Dijelaskan. Mendapatkan kasih sayang tadi sudah dijelaskan kan? Gimana sih cara mendapatkan kasih sayang dari anak? Kan gitu kan? Nah, itu kamu jelaskan. Mendapatkan kasih sayang dari anak. Coba tadi. Apa tadi? Mendapatkan perawatan ketika orang tua itu sudah tua, misalnya dirawat. Nah, ketika bapak ibu sudah tua, kita wajib untuk merawat dan bapak ibu gitu. Mendapatkan perawatan ketika orang tua sudah tua.
orang tua? Sudah dipahami ya? Oke. Sekarang coba perhatikan ini anak-anak. Ini memilih media tanam yang tepat ya. Kita akan belajar tentang wawancara terkait tadi ada kewajiban sudah, kemudian tentang wawancara. Apa sih wawancara itu? Ada yang tahu? Apa wawancara apa? Abdullah yang keras. Bertanya dan menjawab. Kegiatan bertanya dan kegiatan menjawab. Oke. Ada lagi? Ada lagi apa sih wawancara? Nah, tepuk tangan untuk Mas Abdullah. Ya. Kegiatan untuk bertanya dan ini. Wawancara itu apa? Tanya jawab antara dua pihak, yaitu siapa? Ada dua orang kan? Wawancara dan narasumber. Wawancara itu siapa? Orang yang mewawancarai. Kalau narasumber, Orang yang diwawancarai. orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Nah, wawancara orang yang mengajukan pertanyaan, narasumber orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan wawancara. Narasumber ini biasanya disebut juga dengan informan. Orang yang bisa dijadikan narasumber itu siapa? Orang yang ahli di bidangnya, yang berkaitan dengan informasi yang dicari. Coba Reza, rumusan pertanyaan wawancara apa saja, Za? Kalau kita bertanya, kata tanya apa yang harus kita tanyakan? Pasti ada kan ada kata tanya. Yang pertama apa, Za? Apa? Dalam bahasa Inggrisnya apa? What atau apa, yaitu apa yang terjadi. Tuh. Yang kedua, coba Fauzia Kak. When, kapan peristiwa itu terjadi? Jadi kalau anak ingin mewawancarai seseorang, nah ini pedoman kata tanya yang harus ditanyakan apa. Yang ketiga, apa Ril? Mengapa atau why kalau dalam bahasa Inggrisnya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa? Yang keempat, apa Nastin? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang kelima, apa Aisyah? Di mana? Yaitu di mana lokasi kejadiannya? Di mana kamu terjatuh? Nah, misalnya seperti itu. Yang nomor 6, apa Naya? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana? Jadi ini adalah pedoman ketika anak-anak nanti ingin melakukan wawancara. Harus menyusun dulu daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaan itu harus ada kata tanyanya. Nah, kata tanyanya ada lagi nih. Ada 6 kata tanya. Iya. Sudah dipahami? Nah, kalau sudah, anak-anak ini lihat kita terkait dengan tanaman dan
daun yang kering, pakai daun yang manis, memantau kelembapannya menggunakan kuku, dan menghindari memakai pupuk yang dibuat secara rutin. Itu, silakan anak-anak tuliskan main tab-nya. Di situ bagaimana cara merawat tanah.
dibaca dong. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Sekarang berapa? Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, kelompok 1 silakan maju. Siapa? Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, anak-anak, dari cara-cara merawat tanaman yang sudah kita kerjakan mind map-nya, peta konsepnya. Halo, ada yang ditanyakan, ada yang belum dipahami terkait dengan mind map. Bagaimana sih cara-cara merawat tanaman? Kalau di rumah tanamannya kurang sehat, itu ditandai dengan apa? Daunnya layu, terus kering dan sebagainya, berarti kurang air. Nah, berarti apa? Nah, ini perlu dipupuk, perlu disiram, perlu diganti potnya. Ya, kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan terkait cara merawat tanaman tadi? Kelompok? Oke. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kelompok 1? Oke, kalau tidak, di situ ada yang sudah kemudian bagikan. Di situ ada wawancara ya, terkait wawancara, hasil wawancara. Tadi kan apa saja poin-poin yang harus cara membuat pertanyaan dalam mewawancarai seseorang. Nah, di situ ada Pak Aldo. Misalkan narasumbernya di sini adalah Pak Aldo. Pak Aldo ini adalah seorang yang mempunyai kebun misalkan. Dia seorang pengusaha tanaman bunga. Nah, ini anak-anak diberi beberapa pertanyaan. Ada berapa pertanyaan itu? Ada 6. Nah, ini anak-anak tanyakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Misalkan nomor 1, apa saja tanaman yang Bapak rawat saat ini? Nah, ini anak-anak bisa misalkan di rumah, ini bisa dikerjakan di rumah ya. Anak-anak misalkan di rumah tangga anak-anak ada seorang yang punya, di rumahnya banyak loh tanamannya dan sebagainya. Ini bisa menjadi narasumber. Anak-anak sebagai apa? Sebagai apa anak-anak? Yang bertanya tadi loh, namanya apa? Apa? Pewawancara. Jadi anak-anak sebagai pewawancara. Narasumbernya siapa? Tetangga kalian yang misalnya punya perkebunan, punya tanaman bunga di rumah yang banyak. Nah, ini bisa menjadikan sumbernya, narasumbernya. Kalau di sini adalah Pak Aldo. Oke, bisa dipahami terkait PR-nya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Bisa paham ya? Oke. Nah ini ya yang terakhir itu.
belajar apa saja? Tadi kita belajar apa saja? Baik, satu persatu. Ada yang tanya dan gitu nanti saya tunjuk. Oke, tadi kita belajar apa anak-anak? Cara tanaman. Terus ganti kelompok 2. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Apa lagi? Lila. Tanya jawab. Tentang tanya jawab. Oke, wawancara ya. Terus apa lagi? Hasan apa? Aidil apa? Oh, enggak. Ya. Kelompok 3 terkait apa? Iya. Ya, tadi kita belajar cara merawat tanaman. Terus apa tadi? Kita belajar apa tadi? Cara merawat tanaman. Terus kewajiban. Narasumber. Apa lagi? Bisa dipahami semuanya? Ada yang belum jelas tadi kita belajarnya? Ada yang ditanyakan? Nah, tadi yang ujian bagikan itu dikerjakan di rumah. Silakan anak-anak mencari narasumber. Baik itu tetangganya, kalau bapak saya itu suka menanam bunga atau tanaman buah-buahan maupun, nah itu bisa juga bapak atau ibu menjadi narasumber. Anak-anak menjadi pewawancara. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa ada pertanyaan lagi? Tidak.